Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua kita Pak ya, Bu ya. Jadi Bu, saya dari warga sini dan saya ikut LPM. Saya bekerja sebagai pemandu wisata, guide yang pernah tinggal di Eropa, yang pernah keliling Indonesia, dan banyak mempelajari seni-seni yang layak dijual untuk dalam dan luar negeri. Jadi saya tak jenuh-jenuh, dan mungkin habis ini kalau tak jebol juga saya akan meninggalkan pemerintah, karena sudah bertahun-tahun pemerintahnya cuap-cuap saja, omong-omong saja, ya. Jadi saya punya keterampilan selain guide, saya bisa mengajar dalam setahun 365 macam karya seni berstandar Eropa. Seperti ini Bu, ini kalau warga mau bisa saya ajarkan semua. Ini salah satunya, ini saya buat seperti replika Jepara, padahal ini hanya sampah semua. Oh ya. Yang mana ini dari pohon-pohonan, ini dari gabus-gabusan, dari kardus. Bisa saya buat seperti replika Jepara, bisa gedung, bisa tugu, bisa orang, bisa wajah, bisa semua. Kemudian lukis emas, yang mana nanti Bu kalau ada orang mau tumpah, di sini kita buat selamat bahagia, atau di sini lukisan yang bisa dilukis masyarakat, orang yang pesta itu. Ini tanggal pengiriman dan banyak lagi Bu. Jadi kalaulah ada seperti yang memberdayakan ekonomi kreatif ya, sesuai dengan harapan Presiden dan pemerintah. Jadi ingin saya nanti dengan Pak Lurah ajukan ini semua dan tertulis ya, boleh mohon petunjuk lah, karena saya dalam administrasi tidak bisa. Tapi kalau untuk menciptakan, saya bukan profesor, tapi banyak profesor macam saya. Dan saya memang dari tahun 92, mungkin di Indonesia ini orang yang lulusan Jerman cuma saya sendiri yang naik kereta. Teman saya di kamera. Memang saya suka bermasyarakat. Jadi kalau untuk pariwisata, saya bisa jadikan Binjai ini wisata kreatif berstandar internasional. Apa yang saya buat sudah saya buat di Aceh. Saya salah satunya orang yang memajukan Aceh. Waktu NGO dulu saya tetap di sana. Jadi orang yang melakukan pariwisata di Aceh yang sekarang sangat maju, sebagian besar anak didik saya. Dan saya pernah menerima tamu-tamu dari seluruh Indonesia, saya handle di Aceh. Karena orang sana taunya perang saja dulu. Sekarang kan sudah pandai. Jadi saya karena orang Binjai, lahir di Binjai, ingin menjadikan Binjai dari dulu kalau didukung pemerintah menjadi wisata kreatif berstandar internasional untuk Binjai. Bisa. Ilmunya akan saya ajarkan kepada seluruh masyarakat. Apalagi Bapak ini tadi cakap banyak sabu, banyak pengangguran, stunting berawal dari ekonomi karena tidak ada uang. Jadi mohon nanti Pak Lurah buatkan proposalnya, libatkan saya, karena saya sudah sampai sekarang sudah puluhan zakat karya anak yatim, hampir setiap hari saya berikan. Modalnya belum dapat nih, mungkin dari pemerintah nanti. Zakatnya saya sudah bagikan. Kemarin saya bagikan karya untuk anak-anak yatim gratis, udah lama. Jadi mungkin ini kurang pandai saya bicara, tapi saya berbuat pandai Bu. Jadi nanti bagaimana Pak Lurah yang paham. Mohon tambahin Pak Lurah. Bu, sedikit Bu, saya sampaikan terkait Pak Jul. Kami Bu, saat kelurahan pernah kemarin itu melakukan
studi wisata, belajar wisata. Oh, jadi kami minta tolong sama Wiswo pakai Transbingge. Kami ajak anak-anak di sini, kami latih mereka sebagai pemandu layar. Nah, jadi dari sini kami terus ke Madinas, kami kenalkan tentang budidaya, bagaimana sistem pemerintahan kita, sampai terakhir ke sawah Bugis. Jadi dari proses seperti ini kan saya tengok pola sistem belajar Pak Jul ini dia lebih tidak formal. Yang kedua kan dari hal-hal yang seperti tadi yang mungkin belum disampaikan Pak Jul langsung. Pak Jul ini kan mungkin kalau ilmu dia punya, kan gitu, ilmu dia punya. Tapi kita di pemerintah ini nggak memberikan fasilitas seperti ya. Maksudnya kan dia misalnya tempat kita menghadirkan wadah, bahan-bahannya, kan gitu. Kalau sepertinya dia sanggup apa sih produk-produk yang bisa memiliki nilai jual. Bahkan kemarin dia sudah nawari ini, bukan membuka pelatihan, membuka lowongan kerja, ya kan Pak Jul? Kemarin pelatihan apa Pak? Yang saya sudah keliling kemana melukis di gelas untuk saya jual ke turis ke 5 kecamatan, 1 orang pun tak ada dapat. Jadi mungkin kurang penyampaian atau menurut saya Kepling dan lurah pun galau semua, macam mana mengajak orang. Jadi saya sendiri yang bahagia dan galau. Saya dapat pecandu narkoba itu akan berhenti. Saya latih, saya kasih duit, saya latih. Rupanya narkoba ini berhentinya ada kerja. Bapak ada workshop, Pak? Saya ada kecil-kecilan, tapi kalau dibantu pemerintah akan besar, berstandar internasional. Saya punya pergaulan luas, Pak. Jadi saya menginginkan banyak yang saya didik. Kalau untuk saya sendiri sudah cukup, tapi memang minta maaf saya keliling dunia dibiayai orang. Jadi apa salahnya saya balas budi? Jadi kalau bisa saya ringkas, Bapak juga memberikan tempat workshop ya, Ya. yang bertaraf mungkin nasional ya. Nasional. Nanti lokasinya mungkin karena saya tadi aku dengar dari ada hibah, Ya. karena mungkin lokasi ini kan kalau workshop kan kita nggak harus dia membangun seperti apa gitu ya. Ya. Jadi mungkin nanti di tahun 2026 nanti usulkan saja Pak, nanti di lahan di sini atau di mana lahannya yang ditentukan oleh lurah nanti kita buat workshop. Jadi ada nanti ada juga kalau masalah saya masuk nggak di depan Golkar itu. Depan Golkar itu masih menyesat. Itu lahannya Lantempo. Lantempo nanti usulkan saja. Nanti buat nanti Pak Lurah lokasi lahan di depan kantor Golkar itu lahan Tempo. Nanti mungkin bisa diusulkan di situ. Jadi nanti workshopnya yang nanti mungkin Bapak ketua workshop atau nanti komite nanti kan Pak Lurah bisa kan di situ nanti kita usulkan di situ workshop Bapak gitu. Jadi Bapak sebagai penanggung jawab lah di situ seperti apa nanti kegiatan yang mau dilakukan nanti didampingi nanti sama dinas pariwisata, dinas perindustrian, dinas koperasi, kegiatan apa yang bisa nanti dimasukkan dalam workshop. Berarti nanti usulan dari Bapak nanti tampuk Pak di usulan kelurahan adalah pembangunan workshop. Jadi kemarin itu Bu, saya kan ada mengajukan ke wali kota Bu, tahun yang lalu. Wali kota rekomendasi ke dinas pariwisata Ya, dengan bunyinya dibantu lanjutkan program ini. Lalu saya turun ke pariwisata bilang dibantu pakai daun. Jadi saya pesimis Bu. Lalu mereka itu mengadakan pelatihan yang tidak berguna menurut saya ikut. Tidak berguna. Pelatihan pemandu wisata. Bagaimana kita melatih pemandu wisata yang ikut pegawai negeri, nenek-nenek, termasuk saya ikut. Saya dalamnya, menurut saya menangis batin. Andai program saya yang murah meriah tapi disetujui, Binjai tidak seperti ini yang ekonomi kreatif apa namanya mengeluh nggak ada kerja apa semua, nggak seperti itu. Terutama lingkungan saya yang pencandu narkoba, saya jamin saya bisa atasi karena saya sendiri bekas orang paling bodoh makin narkoba, mungkin miliaran habis saya. Jadi tapi saya sembuh dengan kreatif. benar sih. Ini beliau ini juga itu rencana ada 2 orang tuh mau saya ajak, ayo kita berhenti karena dengan berhenti narkoba itu
setara dengan S3. Kita bisa mengajari orang. Nggak perlu kuliah, tapi kita berhenti narkoba, kita ajari orang-orang dengan kreatif. Itu saya rasa setara dengan S3. Berhenti dengan sendirinya, nggak perlu negara banyak-banyak habiskan duit dengan kreatif ini lah. Maaf gue, saya agak kasar bu. Karena, jadi nanti usulannya berarti pembangunan pembangunan workshop nanti penerima manfaatnya bisa Bapak kira-kira gitu 100 orang bisa bekerja gitu. Bisa. Kalau ya. Nanti berapa yang bisa menerima manfaatnya mungkin 100 atau 200 bisa bu. Kegiatan tersebut. Ya. Ya bu. Jadi mendengar itu saya merinding, oh betul kok nggak gitu. Manis betul bahasanya. Ya karena kadang-kadang gini Pak, ide-ide yang dari masyarakat seperti ini mungkin bisa menjadi masukan dalam OPD-nya. Jadi Bapak bilang udah diusulkan di pariwisata mungkin kan, tapi belum bisa direalisasikan gitu kan. Nanti mungkin bisa gini Pak, kita juga ada rencana, tapi ini masih rencana kita masih di Baperida, belum kita sampaikan kepada Bapak pimpinan kita bahwa kita nanti akan buat program wisata terpadu di Kota Binjai. Jadi nanti startnya kita buat di terminal, mereka mungkin bisa naik bus atau naik kereta api gitu kan. Nanti ada spot-spotnya nanti Pak, spot-spotnya nanti ada selfie di jembatan yang masih ada namanya kayak kuno, dia masih gitu kan. Di Jalan Irian itu kan juga bangunannya bangunan lama ya, bangunan sejarah gitu kan. Itu sudah kita rencanakan di Baperida. Mungkin nanti setelah kita expose ke Bapak Wali Kota nanti menyetujui, nanti bisa terlaksana nanti Pak, bisa dilakukan nanti startnya dari sana, nanti berakhirnya nanti kita ada wisata ke Sungai Bingai. Di Sungai Bingai nanti itu ada kita buat jalan di dalam jalan Sungai Bingai itu nanti ada masuk, nanti kita wisata lagi, wisata agro. Jadi nanti wisatawan yang datang walaupun lokal, wisatawan lokal, dan nanti bisa melihat tanaman-tanaman yang di itu sudah dilaksanakan bu ya? Ini masih kita rencanakan. Jadi saya sudah 20 kali melaksanakan itu bu, dengan biaya sendiri. Saya ajak anak-anak di kampung-kampung, saya ajak keliling ke rumah dinas wali kota, ke Pohon Binjai, ke Pujasera, stasiun kereta api, ke Sawah Lukis, ke Albati. Transportasinya apa Pak? Transportasinya Tranis itu. Binjai tadi? Iya, dengan sambil menanam pohon. Itu sudah 20 kali. Dan manfaatnya sekarang, saya kalau kemana-mana, mereka tegur sapa, Pak Jul. Awas kalau kalian panggil saya, Tuh Jul ya, Pak Jul ya, makasih. Sekarang sudah ramah semua bu. Itu manfaatnya mereka, tegur sapa, selama ini Tia, setiap jumpa saya, Pak Jul, itu manfaat mereka terbuka bu. Apalagi dibimbing oleh Tamatan Jerman. Saya rela tidak dibayar untuk kampung saya bu. Jadi mohon didengar ini, ya bu. Sukarelawan ya? Iya bu. Sukarelawan. Karena saya merasakan manfaatnya banyak sekali. Karena saya menjadi sukarelawan di Aceh sana. Saya bangun pesantren, saya bisa masukkan uang ke negara ini. Saya bangun ada satu pesantren yang 3 miliar, saya carikan uang dari luar negeri untuk bangun pesantren. Jadi yang belum kota kelahiran saya ini. Kota orang sudah saya bangun. Dan ada rekam digitalnya? Ini direkam bu, nanti saya upload ini. Enggak. Ya. Pergerakan semua pun ada rekamannya bang? Kita berikan rekomendasi kepada Dinas Pariwisata untuk mengikutkan Pak Jul ya sebagai duta kreatif mungkin ya. Iya bu, saya kecewa kalau tidak dikenal dunia ini. UMKM sama untuk pariwisata juga Bapak bisa ya kan. Nanti akan kita kita komunikasikan bahwa Dinas Pariwisata ini sudah ada Pak programnya di Kamus Susulan. Kalau nanti kelurahan bisa lihat, Dinas Pariwisata sudah membuat program wisata terpadu. Jadi mungkin di situ nanti apa yang bisa diusulkan mungkin di sini nanti mau dibuat juga zona persinggahan gitu, zona persinggahan untuk melihat mungkin hasil-hasil kreatif Bapak gitu kan. Jadi dimasukkan dalam program Dinas Pariwisata wisata terpadu tadi. Jadi ada rute ke Binjai Estate untuk melihat hasil-hasil dari kreatif dari Bapak Jul gitu. Jadi
bisa aja nanti di apa namanya kolaborasi dengan dinas pariwisata saat ini yang mengusulkan membuat kamu susulan mengenai pengembangan wisata terpadu. Mungkin Bapak sudah menjalaninya secara mungkin pribadi, jadi kami mungkin akan melanjutkan secara pembangunan bagaimana nanti ketika wisata terpadu ini akan berjalan, pertumbuhan ekonomi di Kota Binjai akan naik, masyarakat akan sejahtera, kan kayak gitu. Jadi mudah-mudahan program kita salah satunya nanti wisata terpadu di tahun 2026 Bapak bisa kolaborasi, nanti BJST bisa masuk dalam zonasi yang disinggahi dalam wisata terpadu, sehingga nanti menjadi nilai daya saing tinggi di Binjai Estate kedepannya di Kota Binjai. Ya, dan usulan lagi Bu, kalau andai ada tempat seperti yang Bapak Lurah tunjukkan itu, saya kan bisa bahasa Jerman, Iya. saya kan punya sertifikat di Jerman, saya pernah mengirim orang ke Jerman untuk belajar, ingin saya ajarkan gratis, bukan belum, sudah pernah ratusan orang di Aceh tadi. Aceh maju saya buat, Aceh maju orangnya kuliah ke Jerman, pariwisata, bus, UMKM. Tapi sepertinya Binjai ini paling susah di dunia ini untuk membangunnya. Mungkin ini Pak, ambilnya kita tadi ya, tadi kan ada juga beberapa kita bilang pemudahan perilaku ya Pak, pola-pola pola pikir kita gitu, seperti apa mau maju gitu kan. Masyarakat juga harus kepingin juga gitu Pak, sekolahnya yang lebih tinggi, jangan nanti selesai di SMA saja gitu kan. Kalau selesai di SMA saja mungkin wadah untuk tempat bekerja itu juga itu aja gitu kan, prospek kerjanya gitu kan, hanya di situ saja. Tapi kalau dia menambah pengetahuannya, sekolahnya mungkin bisa bekerja di perusahaan-perusahaan di Kota Binjai gitu kan. Tapi karena memang kami tahu juga memang di Kota Binjai ini memang banyak tamatan SMP dan SMA. Jadi kita memang perlu edukasi. Juga nanti pemerintah juga harus support juga bagaimana nanti ada pendidikan gratis, ada beasiswa seperti apa gitu kan, untuk menambah jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Jadi apa yang diucapkan mereka ini tadi terusi rasa kemanusiaan saya. Mereka membilangkan generasi muda tidak ada kerja. Insya Allah lah Bu, karena mungkin kita dipertemukan ini ya. Karena memang hidup ini dipertemukan, mana yang memerlukan, mana yang pandai. Jadi mudah-mudahan saya datang dari pagi. Sebenarnya ini ada orang Pak Jul booking hotel atau semua saya tunda demi Kota Binjai. Ada akun media sosial nggak Pak? Ada. Oh ada. Di Instagram. YouTube, Instagram, TikTok, snack video lengkap. Jadi Facebook. kalau ibu tengok follow lah Bu. Selama ini mertua dan istri saya yang follow Bu. Ada cukup Bu ya. Cukup Pak Jul. Ya, cukup ya. Bu, kan ini kan Tahu ya.